kewajiban organisasi itu harus terpenuhi juga. Iya, Itu mah self branding, lu jual diri sendiri. Enggak, Ertik tuh dijadikan sebagai bahan inkubasi. Yang lebih aware masalah legalitas itu teman-teman Ertik yang baru. Ertik yang mulanya bukan organisasi kaderisasi, akhirnya juga menjadi organisasi kaderisasi karena tadi ekosistem keberlanjutan. Yes. Mungkin belum ngadain muscap, belum ngadain raker, atau mungkin anggotanya nggak ada, ketuanya dia, anggota dia, humasnya dia, sekretarisnya dia. Itu gimana? Ada tuh presidiumnya kemarin kalau nggak salah gitu. Iya. Bersama teman-teman Pitu Bahasa kita bikin gerakan namanya kampanye menjadi netizen yang beradab. Bangun kemandirian organisasi relawan TIK dan juga membangun kemapanan secara individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video ini. Kembali hadir bersama saya Muhammad Arifin, Kepala Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Indonesia di channel Relawan TIK Indonesia. Pada hari ini saya telah hadir kedatangan tamu istimewa Kang Muhammad Nur Fajar Muharram, namanya ada 4. Tapi sebetulnya dari teman-teman Ertik ini akrab manggil beliau Kang Ajay. Nah, Kang Ajay, Siap. Selamat dulu nih. Jadi ketua Ertik Jabar 2 periode. Tepuk tangan semuanya. 2 periode. Luar biasa. Geri. Nggak bosen loh. Siap. Bosen lah. Orang dijerobosin gimana? Oke, ini Musfil Jabar beberapa hari yang lalu itu menyepakati Kang Ajay dari 25 cabang. Betul. 19-nya milih Kang Ajay sebagai ketua Ertik Jabar kembali. Gimana tanggapan Kang Ajay? Yang pertama prosesnya dulu. Di proses Musfil kita sengaja membuat proses Musfil dengan kondisi ideal secara administrasi. Oke. Ini sebagai pembelajaran buat teman-teman juga bahwa sebetulnya muscap tuh sebetulnya bisa di mana aja. Konteksnya nggak mesti harus di gedung mewah, hotel, kemudian ada makan, enggak. Yang penting prosesnya dilalui proses administrasinya, kemudian secara supaya apa teman-teman? Ada persidangan. Ini mendewasakan kita. Di sisi lain adalah secara administrasi. Proses ini akan terutama dalam kaderisasi. Dalam proses kaderisasi sebetulnya hasil apapun, siapapun ketuanya, kita pasti akan sepakat bahwa kita dan sama sekali di awal tidak ada obrolan bahwa siapa yang melanjutin, siapapun yang melanjutkan. Udah siapapun yang melanjutkan kepengurusan ini ya mesti didukung gitu. Kemudian dari yang saya tidak dipilih 19 cabang, saya dipilih seluruh. Ya. Jadi teman-teman mesti di ini juga, bahwasanya pendewasaan seperti ini bukan saya cuma 19 cabang yang dukung, sisanya tar dulu deh programnya. Enggak, bahwa ketika Anda menang jadi terpilih, berarti semuanya milih. Berarti ada poin bahwa prosesnya tadi harus dilalui sehingga mendewasakan kita dalam berproses di organisasi. Betul. Karena relawan TIK itu organisasi ya. Betul. Okay. Jadi kewajiban organisasi itu harus terpenuhi juga. Sekali lagi, relawan TIK oke, secara pergerakan komunitas ya. Tapi kita tuh organisasi. Betul. Oleh karena itu kewajiban organisasi itu ya harus dipenuhi. Minimal kita punya surat, kemudian data anggota ketika melakukan proses. Karena apa? Masa sih kita di Ertik terus? Nah, Ertik tuh dijadikan sebagai bahan inkubasi. Oke, berarti kalau bahan inkubasi dan bicara tentang proses organisasi kan di dalamnya ada banyak kan? Betul. Ada SK, yes. Ada rapat kerja, betul. Ada anggota-anggota, ada bidang. Nah, itu kan harusnya tertib ya. Harusnya tertib. Betul, ya? Sepakat. Sejauh ini sebetulnya secara nasional nih, Bang. Kang Ajay kan juga pengurus nasional ya. Saya ingin nyinggung juga nih. Ya, siap. Sudah sejauh mana sih capaian itu, Bang, di beberapa daerah juga gitu? Oke.
Justru sebetulnya yang lebih aware masalah legalitas itu teman-teman RTIK yang baru dibanding yang lama. Karena saya selalu mengingatkan teman-teman tuh kita punya kewajiban memenuhi keorganisasian. Jadi ngapain sih ngurus itu? Kita kan udah program saya banyak, kegiatan saya banyak, foto saya keren. Ya terus kita kan organisasi. Iya. Secara kewajiban itu harus tetap terpenuhi. Di sisi lain, ya kalau program yang utama lah, yang penting kan tujuan utamanya pemberdayaan. Tapi di sisi lain, kita kan perlu kaderisasi. Yang sulit adalah ketika kita cuma sporadis seperti itu, yang melanjutkannya bingung. Betul. Yang dulu jejaknya lah, jejak dulu mana nih? Pada saat Muswil Jabar juga saya mencatat pernyataan dari satu peserta, Kang Solihin ya, dari Tasik Malaya kalau nggak salah. Oh ya, Solihin. Dia senior itu ya. Iya, senior. Dia bilang begini, RTIK yang mulanya bukan organisasi kaderisasi, akhirnya juga menjadi organisasi kaderisasi. Karena tadi ekosistem keberlanjutan. Yes. Dan mungkin bagi yang senior-senior kayak Kang Ajay sendiri ya, juga berharap spirit ini dilanjutkan oleh yang lain. Makanya tadi yang lebih aware justru adalah anak-anak baru. Anak-anak baru, para pengurus yang mungkin lihat-lihat gitu ya. Kang, ngurus SK gimana ya? Itu hanya keluar dari teman-teman yang baru mengurus. Sisanya teman-teman yang lama tuh ya mereka yang penting kan yang penting saya berkegiatan, pakai baju RTIK, dipoto, upload Facebook. Itu mah self branding, lu jual diri sendiri. Enggak memikirkan setelah ini mau seperti apa. Ini kan butuh proses. Ngobrol masalah ekosistem. Gini lah. Ketika kita ngobrol masalah satu sinergi, orang yang mau sinergi dengan kita mesti jelas RT itu siapa. Iya. Lah, misalkan gini, ketuanya kan sekarang Pajar. 4 tahun ke depan ganti. Nanti yang ganti siapa? Model penggantinya gimana? Jamin nggak 3 garansi? Iya. Dengan proses yang baik, betul. Orang pasti. Yang kedua adalah tema kemarin tuh adalah bersinergi mewujudkan ekosistem. Ekosistem jelas nggak bisa sendiri. Ya. Kalau ekosistem, kalau saya tafsir lagi itu ada semacam kepemimpinan kolaboratif ya. Jadi ada gapnya tidak terlalu jauh antara leader ya, ketua cabang atau ketua provinsi dengan pengurus-pengurusnya atau bahkan dengan anggotanya, sehingga tadi semuanya bisa bergerak serentak sebetulnya ya. Itu sumber daya yang kita miliki harusnya ya. Betul. Tapi belum maksimal dikelola. Belum. Sebenarnya wilayah itu dia kan jalurnya koordinasi. Dia nggak punya wilayah kerja. Dia nggak punya wilayah kerja. Yang punya wilayah kerja teman-teman cabang. Hanya di teman-teman cabang yang punya kerja. Nah, mengoptimalkan itu bagaimana kita meramu. Makanya saya bilang tadi kemarin waktu pada saat pidato kemenangan, di pidato kemenangan saya bilang begini bahwa teman-teman RTIK tuh fleksibel secara program. Kita nggak ada arahan utama. Kita mengkoordinir apa yang diinginkan teman-teman. Oh, kebutuhan Kabupaten Tasik dengan Kota Cirebon beda. Ya. Gak bisa disamakan. Tapi kita perlu ada garis lurus mana yang akan kita capai. Sebetulnya untuk kalau misalkan kita nih RTIK mau ngobrol khusus masalah TIK atau literasi digital kan kuncinya cuma 3. 1 masalah infrastruktur. Kuat nggak lo pegang infrastruktur? Kalau nggak kuat ya udah jangan. Yang kedua adalah peningkatan awareness, fundamental literasi digital, hoax, cyberbully. Yang ketiga kecakapan digital. Itu doang. Segmennya hanya itu. Dan sebetulnya bagi teman-teman RTIK itu sesuatu yang mendasar biasa. Dasar banget. Tinggal tadi ya kita coba mulai explore sisi organisasinya gitu ya. Oke. 4 tahun mendatang mimpin Relawan TIK Jawa Barat. Oke. Apa harapannya nih? Terutama kan tadi kemarin waktu Muswil itu ada 2 atau juara digital sama. Ada beberapa di Jawa Barat kota kabupaten yang belum ada SK-nya, mungkin belum ngadain muscap, belum ngadain raker, atau mungkin anggotanya nggak ada, ketuanya dia, anggota dia, humasnya dia, sekretarisnya dia. Itu gimana? Ada tuh presidiumnya kemarin kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, jadi untuk Jawa Barat sendiri, pertama kita akan sama-sama menyelesaikan masalah administrasi termasuk di provinsi sendiri karena PR kemarin kita di Kesbangpol. Satu itu. Kemudian yang kedua baru kita ke kabupaten kota. Kabupaten kota untuk sama-sama yuk diberesin dulu administrasinya, legalitasnya agar ke depan hak-hak kita secara administratif itu terpenuhi. Jangan sampai wah kok saya nggak punya hak suara ngobrol? Ya masalahnya legalitas. Bagaimana menjustifikasi Anda anggota relawan TIK kalau nggak ada justifikasinya itu. Nah salah satu yang kita tempuh adalah rencananya mungkin sampai di Desember ini kita akan membuat TOT di setiap kabupaten kota.
minimal. Wow. Karena gini, permasalahan teman-teman tuh kan kaderisasi. Ya. Sementara memulai kaderisasi itu momennya seperti apa? Iya. Ya, paling gampang yuk gini. Bentar kita bikin tor, kemudian isinya adalah TOT semua kabupaten kota. Cukup ngumpulin 30 orang deh. Materinya tentang apa? Kerelawan TIK-an yang pertama itu, yang kedua fundamental, ketiga tata kelolanya. Kalau mungkin di saat itu bikin muscap sekalian. Kenapa enggak? Yang penting kan itu, kita ngumpulin orang tuh kan bingung. Saya saat ini Kang Ipin, dari mulai kurang lebih 1 tahun terakhir nih, setiap orang tuh nanyain pengen gabung sama RT gimana caranya. Ya. Kita belum punya model itu. Nah, dimulai dengan kita coba itu. Yuk, misalkan kamu di mana nih? Misalkan, Kang, dari mana? Saya dari Cirebon nih, mau gabung sama RT gimana? Terus saya lempar ke teman-teman RT Cirebon gimana? Ya gabung aja, gabung di Sekre. Nah, nanti Ya, dengan ya. TOT ini akan menjadi salah satu jembatan untuk bertemu mereka. RT tuh ini mau dapat duitnya dari mana? Sorry ya, saya bukan ngomong duit, maksudnya secara operasional bagaimana RT menghidupi organisasinya. Strategi tertentu. Strateginya seperti apa? Nanti kita keliling. Kalau misalkan memungkinkan 27 kabupaten kota keliling, saya keliling. Misalkan nanti dengan pengurus misalkan ajak deh. oh boleh. Misalkan, Ipin, yuk temenin ke sini. Oke, siap. Karena apa? Nah, di sana nanti akan ada diskusi. Nah, dari sana mungkin kita coba metode-metode yang ya mungkin kayak semacam desain thinking. Minimal kita nyerap dulu mereka tuh pengen apa sih, punya. Kadang gini, orang tuh pengen gabung dengan RT nol sama sekali. Bener-bener cuman senang aja lihat RT jalan-jalan. Yang kedua, dia punya potensi, tapi aduh kemana ya? Oh ini kelihatannya RT bisa nih masuk. Oke. Nah, di proses itu dia ya TOT atau sebutannya apalah, mungkin teman-teman RT Jabar atau misalkan teman-teman yang lain, kita mau bikin roadshow nih, pengurus wilayah relawan TIK Jawa Barat, kita bahkan 27 kabupaten, namanya apa gitu. Ya serahlah namanya apapun, namanya apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ada gerakan mau bikin gerakan literasi digital yang levelnya provinsi. Wow. Karena saat ini makanya bilang ekosistem itu kan nggak bisa sendiri. Ya. Ekosistem harus sama-sama, makanya kita bikin gerakan literasi digital. Ya nggak cuman isinya nggak cuman RT, mungkin leading sektornya di kita karena program dari kita ada 2 hal, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kecakapan digital yaitu namanya Jawara Digital. Ini sudah ada sejak sebenarnya pencetusan Jawara Digital itu sejak September 2020 kemarin. Nah, ini untuk kecakapannya. Nah, untuk fundamentalnya, karena dari survei DCI-nya Microsoft itu kan paling tidak sopan tuh. Nah, makanya kita bersama teman-teman Pitu Bahasa, kita bikin gerakan namanya kampanye menjadi netizen yang beradab. Dalam tujuannya adalah mewujudkan Pancasila kemanusiaan yang adil. Dan karena, Kang, kenapa sih namanya adab? Kenapa nggak sopan atau beretika? Loh, dari Pancasilanya aja memandatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sopan. Bukan coba ada nggak kata-kata sopan? Nggak ada adab. Nah, adab ini kita artikan 2. 1, adab secara kesopanan online. Yang kedua adalah peradaban. Kita meningkat. Sekarang gini, memang pas jadi ketua Jawa. ketika Indonesia disebut negara paling tidak sopan, ini kan menjadi peradaban baru bahwa netizen Indonesia disjustice bahwa oh ini peradaban orang Indonesia. Nah, kita rubah peradaban itu dengan cara balik lagi ke kecakapan. Kalau ini orang Indonesia udah cakap, udah nggak mikirin komentar netizen, dia benar-benar fokus pada produktif, kreatif, inovatif apapun. Ini tertinggal dengan sendirinya, merubah. Sip, makanya itu netizen yang berat. Oke, terima kasih. Itu deh tadi obrolan kita dengan Ketua Relawan TIK Jawa Barat 2021-2025. Semoga nggak bosen ya. Tapi 2 periode, jadi gue nggak bisa lagi yang ketiganya nggak boleh kan. Jangan. Harus regenerasi. Ini kan sebenarnya terpaksa 2 periode. Oh gitu. Terpaksa. Jadi salah satu indikator kesuksesan memimpin adalah sukses juga mencetak kader. Betul. Nah, itu paling penting. Jangan ada bahasa. RT itu nggak jalan kalau nggak ada gua. Lah? Oh. Kalau misalkan ada statement itu gagal dia jadi terutama leader ya. Ada bahas. Berarti kalau nggak ada gua nggak ada itu berarti gagal. Oke, terima kasih semuanya. Kang Ajay, terima kasih atas kesediaan yang ngobrol malam ini. Itu tadi kita ngobrol sama Kang Ajay, Ketua Relawan TIK Provinsi Jawa Barat terpilih ya. Nanti kita akan podcast lagi, ngobrol lagi dengan narasumber yang berbeda. Saya Muhammad Arifin
Kepala Bidang Komunikasi Publik Relawan TK Indonesia. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang dari kami. Dan saya Fajar, saya terakhir nih tambahan, yuk bangun kemandirian organisasi relawan TIK dan juga membangun kemapanan secara individual biar Kemandirian dan kemapanan. Oke, terima kasih. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.